Andai kata di sini ada 50 orang, di rumah itu ada 70, 80 orang, dan setiap hari itu kita punya satu perbuatan baik, berarti kan gereja itu menelurkan seratusan sekian perbuatan baik setiap hari. Nah, coba sekarang tentukan apa perbuatan baik, apa yang bisa membuat orang lain yang dalam keadaan terbatas itu ngalami Tuhan yang berbelas kasih kepada dia melalui tindakan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan hari kelahiran Yohanes Pembaptis. Tidak semua santo santa dirayakan kelahirannya, hanya ada dua, yaitu Yohanes Pembaptis dan Bunda Maria. Kenapa perlu dirayakan? Kita rayakan karena langsung berkaitan dengan kehadiran Yesus sebagai penyelamat. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita kembali hening dulu sejenak. Kita kembali merenungkan hidup kita, apakah hidupku juga mengawali keselamatan, kebahagiaan bagi orang lain di sekitar kita. Para saudara yang terkasih, peristiwa kelahiran, kalau jenengan mau merenungkan lebih dalam, tadi dibaca kembali Mazmur tanggapan tadi itu, Mazmur 139. Tuhan itu sudah membentuk kita, menentukan arah hidup kita, bahwa kita akan membawa keselamatan sejak dalam kandungan. Maka dikatakan dalam referen, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena misteri kejadianku itu sama sekali tidak bisa ku mengerti. Dalam kandungan itu kita terus diarahkan, terus mendapatkan berkat Tuhan. Tanpa kuasa apapun dari seorang ibu, anak itu terus berkembang. Dan itulah yang perlu disadari sebagai wujud kasih Allah yang sama sekali tidak menunggu perbuatan baik kita. Maka kita hari ini kan merenungkan bagaimana kita perlu terus berbuat kasih. Kemarin kita merenungkan apakah kita mau terus berbuat kasih, terus punya perhatian meskipun kita ini sedang dilanda berbagai persoalan. Dan hari ini kita diperdengarkan kisah tentang Yohanes. Tahu kenapa ini menjadi satu kisah yang besar? Elizabeth tahu? Itu tantenya Yesus tuh loh. Jadi kalau ditanya, bulenya Yesus siapa? Elizabeth ini. Paliknya siapa? Ya ini. Siapa namanya paliknya? Zakaria. Kenapa orang-orang di sekitarnya itu mau bersuka cita? Padahal ini peristiwa biasa, kelahiran. Kenapa? Karena Elizabeth itu lama tidak bisa punya anak, dan bahkan dalam usia tuanya. Kalau kemarin-kemarin kita dengar kisah Abraham, ya. Kenapa juga peristiwa besar? Karena Sarah pun mengandung dalam usia yang sangat tua. Sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin. Maka begitu lahir, ini beneran Tuhan berbelas kasih. Nama Yohanes itu artinya Tuhan berbelas kasih. Jadi kalau Yesus itu Tuhan yang menyelamatkan. Nah, Yohanes ini, kehadiran Yohanes itu menunjukkan belas kasih Tuhan yang tidak memperhitungkan keterbatasan, kekurangan manusia. Kita ini terus berbuat dosa, tetapi Tuhan terus berbelas kasih. Maka Yohanes itu ditunjukkan kepada kita agar kita pun mampu menjadi Yohanes-Yohanes yang lain. Mampu berbelas kasih, berbuat kasih kepada orang lain. Berbelas kasih itu tidak menunggu orang lain nyapa aku dulu, baru aku nyapa dia. Aku tidak menunggu aku mendapatkan hal yang baik dari orang, baru aku berbuat baik pada dia. Aku tidak menunggu
orang itu mengenal aku, tetapi aku mengenalkan. Jadi perbuatan baik itu bergerak maju, bukan menunggu. Loh, apa itu kok gak disopo? Loh, dia gak nyopo aku Romo. Loh, piye ini? Jadi itu hal yang sangat simpel untuk latihan berbuat kasih. Loh, sekarang kok gak nyopo lagi? Sekarang kok meneng-menengan dengan itu? Oh, Romo, yes, itu kurang ajar itu wis, gak usah wis itu. Terus gak sebener itu, percuma saya nyapa dia. Oh, ini juga sama nih kemarin. Nah, makanya tuh Tuhan, untungnya Tuhan itu tidak seperti kita. Tuhan itu maha kudus. Kenapa? Karena maha spesial, tidak seperti kita. Kalau kita itu mudah mutung itu putus asa. Kalau udah begini kecentok, aduh ya udahlah wis, gak usah. Tapi Tuhan terus menyapa. Dan dia itu memperkenalkan kasihnya melalui setiap orang yang ada di sekitar kita. Maka coba kita renungkan sekarang, apakah hidupku mampu membawa keselamatan? Waduh, keselamatan apa Romo? Keselamatan gede, besar sekali. Bukan. Kalau jenengan mengunjungi orang sakit, yang udah lama tinggal di rumah dan hanya bisa tiduran di rumah, kalau jenengan membawa kegembiraan bagi dia, setengah jam aja, dia bisa tertawa, tersenyum, bisa curhat, dan jenengan pulang, dia bisa pelong hatinya, itu keselamatan bagi dia. Hal yang simpel. Apakah dalam masa pandemi ini, kita semakin kerdil? Kerdil itu piye ya? Apa kerdil itu ya? Nek tumbuhan tuh, nek manusia itu pentet gitu loh, apa tuh? Gak bisa berkembang tinggi, kecil gitu loh. Kerdil dalam dunia kita sendiri. Ataukah karena pandemi kita kawai dewe? Ataukah kita ini berani mampu punya kreatif? Ya apa ya yang tak buat ya? Iya, saudaraku itu sakit tuh. Ke gereja gak boleh. Dia apa? Yang perlu kita buat apa? Apakah aku makin PK pada orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita? Ataukah ya wis lah aku lagi sumpek kok, ya wis ben dhewe lah, ben durus dhewe. Ana wong tuane kok ben durus dhewe. Nah, apakah itu yang kita buat makin kerdil dalam kasih, ataukah kita makin berkembang menunjukkan belas kasih Tuhan? Maka kita akan menjadi seperti Yohanes, jalan yang membuka, meluruskan, meratakan supaya Yesus itu lebih mudah ditangkap, dialami oleh orang-orang yang sangat terbatas keadaannya untuk mengalami belas kasih Tuhan. Nangkep ora ya? Mbuh neh wis ya. Jadi coba sekarang direnungkan, apakah aku terbelenggu oleh keadaanku sekarang? Satu, apakah aku terbelenggu oleh pandemi ini? Untuk apa? Untuk lebih kreatif, untuk lebih PK. Memberikan, menyodorkan, membuat orang lain mengalami Tuhan melalui hidupku. Contohnya tadi itu, mengunjungi orang sakit. Yang enggak harus itu, tapi apakah kita makin kreatif dan PK pada mereka ini? Coba kita merenung sejenak, lalu kita mampu enggak menemukan satu tindakan baik yang mau kubuat hari ini. Andai kata di sini ada 50 orang, di rumah itu ada 70, 80 orang, dan setiap hari itu kita punya satu perbuatan baik, berarti kan kita gereja itu menelurkan seratusan sekian perbuatan baik setiap hari. Nah, coba sekarang tentukan apa perbuatan baik, apa yang bisa membuat orang lain yang dalam keadaan terbatas itu mengalami Tuhan yang berbelas kasih kepada dia melalui tindakan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus.
Amin.